Kabar heboh telah resmi berpacaran dengan Asnawi Mangku Alam sampai juga di telinga Fujianti. Pasca pulang dari ibadah umroh di Tanah Suci Mekah, Fuji pun langsung memberikan pernyataannya. Ya, sebagaimana ramai diberitakan, kabar Fuji sudah jadian dengan Asnawi bermula dari pernyataan sahabat Asnawi Mangku Alam, yaitu Sadil Ramdhani. Lantas, seperti apakah pernyataan Fuji terkait hubungannya dengan Asnawi Mangku Alam? Benarkah ia pun mengaku telah resmi pacaran atau justru membantahnya? Sementara itu, kedekatan Thorik Halilintar dengan Alia Mas Said pun tampak semakin lengket. Keduanya terlihat sering merendah kebersamaan dalam berbagai aktivitas. Yang teranyar, keduanya pun terlihat menjadi pasangan dalam pertandingan badminton yang terlihat seru dan diwarnai canda tawa. Lantas benarkah semakin seringnya aktivitas bersama yang mereka lakukan pertanda jika keduanya pun memang ditakdirkan untuk berjodoh? Di tengah intensnya kebersamaan Thorik Halilintar dan Alia Mas Said, hubungan Thorik dengan sang mantan Fujianti Utami pun terlihat berbeda dari apa yang dipersepsikan oleh netizen di sosial media. Baru-baru ini, Ashanty pun rupanya mendaulat Thorik Halilintar untuk menjadi video klip bersama dengan Fujianti. Lalu, seperti apa kebersamaan mereka di lokasi syuting? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sebelumnya, sempat heboh di media sosial terkait pernyataan dari Sadil Ramdhani yang menyebutkan bahwa Fujianti Utami Putri dengan Asnawi Mangku Alam sudah resmi berpacaran. Tampak terganggu dengan kabar tersebut kemarin ketika Fuji baru saja pulang dari ibadah umroh. Ia pun langsung menjelaskan bahwa dirinya saat ini belum berpacaran dengan siapapun. Pengakuan itu pun tampak kontras dengan video kebersamaan Fuji dengan Asnawi Mangku Alam yang viral di media sosial. Iya, komennya jangan pada spam lah. Yang halu-halu udahlah. Allah, males. Tiba-tiba hujat sana hujat sini tuh gue capek negornya, tau gak sih? Betul. Lagi-lagi apa yang disalahin, capek tahu. Aku tuh dari tadi aku tuh nggak ngapa-ngapain. Betul. Yang awalnya nggak peduli, lama-lama terganggu juga. Betul tuh, benar adanya. Yang real aja lah. Yang real aja lah. Yang real juga kagak ada. Betul. Jadi stop ngarang ya. Stop ngalu lah. Si Fuji belum pernah membicarakan seseorang yang mau kenalan sama dia, belum. Nah, jadi kesimpulannya di situ menurut saya berarti seseorang itu belumlah begitu bulat di hatinya. Itu saja kesimpulannya bagi saya. Kan dia belum berani menceritakan saya kepada orang tuanya, saya selaku orang tuanya. Jadi kalau menurut saya berarti dia belum full hatinya. Kalau dia sudah sampai ke titik itu, pasti kita secara diam-diam tentu kita pelajari juga orang-orang tuh ya lewat di mana kita bisa mempelajarinya. Enggak kok, enggak khawatir. Dia udah bisa jaga diri juga dan aku tahu sifat dia, tahu dia sama siapa, jadi aman. Kalau aku sebagai abang, aku ngeliat ya adikku kalau misalnya nyaman sama siapa ya udah. Sinyal kuat bahwa Fuji belum memiliki seseorang yang spesial terungkap dari pengakuannya ketika dipancing oleh sahabatnya di sosial media bahwa saat ini ia lebih sering makan mie instan karena tidak ada yang memperhatikan dirinya. Selain itu, dari pengakuan Fuji pun juga terungkap jika saat ini tidak ada kekasih yang menaruh kepedulian kepada dirinya.
uang untuk anakmu. Uangnya sudah ada, alhamdulillah. Makan mie mulu, Ji. Iya, soalnya nggak ada yang masakin, nggak ada yang perhatian, nggak ada yang peduli. Itu mau doain aja lah ya Mas Jodoh, nggak ada yang tahu. Aku juga berharapnya deket sama siapa kayak gitu ya, tapi nggak ada. Aku lagi nggak deket sama siapa-siapa, jadi ya udah aku pengen main sama Gal aja deh kayaknya deh. Kriteria ya udahlah Mas, yang penting baik aja lah. Temen aku nggak ada yang mau jodohin aku, jadi dibiarin aja aku jomblo. Kriteria nggak ada paling kayak sewajarnya aja lah. Kita biarkanlah anak itu memilih yang kira-kira cocok buat diri dia dan orangnya baik dan bisa menyesuaikan diri dengan kita. Dan yang paling penting juga, ya memang ada juga satu yang penting, artinya jangan sampai masa lalu orang itu tidak baik, tidak benar, itu sih ya, sehingga karena masa lalu yang tidak benar itu akan menjadi beban. Pernyataan Fuji tersebut pun juga diperkuat oleh teman dekatnya yang menegaskan jika untuk saat ini Fuji pun masih berstatus jomblo. Entahlah apa yang membuat Fuji bertahan dengan status jomblo pasca putus dari Thorik Halilintar. Padahal banyak pria yang begitu mengincarnya. Putih belum punya pacar, guys. Sesuai dengan pembicaraan saya selama ini sama dia, saya maunya dia menikah di umur 23 atau 25. Itu udah saya sampaikan ke dia dahulu, bukan sekarang ya. Dan sepertinya kita sepakat. Namun demikian, enggak tahulah untuk sekarang. Saya nggak ingin dia nikah muda, karena terlalu muda kurang baik untuk untuk berumah tangga ya, untuk mengarungi rumah tangga. Karena berumah tangga itu ya, namanya berumah tangga kan banyak hal-hal yang harus kita persiapkan, mental, ya ego, kesabaran, banyak sekali. Ekonomi udah pasti itu. Meneropong jodoh Fujianti Utami yang tepat di masa depan, ahli tarot pun kemudian menjelaskannya. Menurutnya, calon jodoh Fuji di masa yang akan datang adalah seorang pekerja keras dan juga pintar mencari uang. Ia pun juga sosok yang pintar mencari peluang usaha atau berbisnis. Tak hanya itu, pria yang akan mendampingi Fuji ternyata memiliki sifat penyayang dan juga protektif, serta memiliki watak yang keras, tegas, namun bersahabat. Menghadapi karakter calon kekasih tersebut, Fuji pun diharapkan bisa tegar dan juga sabar. Di video kali ini saya akan meramalkan ciri-ciri jodohnya Fujian, karena dari kemarin banyak sekali yang penasaran ya. Oke, di kartu yang pertama ciri-ciri jodohnya Fuji. Di kartu yang pertama ada kartu Eight of Wands. Gambaran saya, cowok yang akan mendampingi Fuji ini orangnya pekerja keras. Orangnya ini pintar cari duit ya, pintar cari peluang dalam hal usaha atau bisnis. Yang saya lihat seperti itu, orangnya sangat pekerja keras sekali. Dan di kartu yang kedua saya lihat di sini ada kartu Cups ya. Ini melambangkan bahwa orangnya ini cemburunya tinggi gitu ya. Tipe karakter orang yang penyayang tapi cemburuan juga gitu ya, mungkin kayak protektif, nggak boleh ini, nggak boleh itu dan lain sebagainya gitu ya. Dan gambaran saya dia orangnya friendly, tipe karakter cowok yang friendly. Dan di kartu yang berikutnya di sini ada kartu King of Wands ya. Wands adalah sebuah suatu prinsip, orangnya memiliki prinsip yang kuat alias keras ya. Orangnya tegas, keras, egonya agak sedikit tinggi juga. Jadi memang Fuji harus sabar nih ngadepin calon jodohnya, seperti itu dari gambaran saya ya. Saat Fujianti Utami membantah kabar bahwa dirinya sudah resmi berpacaran dengan Asnawi Mangku Alam di media sosial, tampak semakin kencang aksi netizen yang menjodoh-jodohkan Fuji dengan Atala Noval, adik dari Verrell Bramasta. Menanggapi aksi perjodohan tersebut, Atala Noval pun tidak membantah telah mengenal Fuji sejak lama, bahkan telah menjalin hubungan persahabatan. Yang lebih mengejutkan, Atala pun mengaku jika sang bunda Vena Melinda maupun kakaknya sudah merestui jika suatu saat nanti ia berpacaran dengan Fuji. Atas pengakuan Atala Noval tersebut, ayah Fuji yaitu Haji Faisal mengaku senang dan juga gembira. Aku emang udah kenal dari dulu, tapi kebetulan dipasangin badminton. Alat kemarin gimana sih kabarnya? Yang dijodoh-jodohkan sama netizen soal
sama Fuji gimana? Salah responnya. Salah. Sama Fuji emang temenan doang. Nggak lebih lah. Tapi Awal sama atau gimana? Dari awal ya ini sih. sama Fuji emang udah temenan dari dulu dan udah kenal sih. Jadi ya kayak temenan aja. Kamu sama Fuji, Mama setuju nggak sih? Sama Mama pasti setuju lah. Yang maksudnya yang penting orangnya baik sama si Ima. Kacanya buka. Sama Mama juga udah kenal Fuji. Yang penting Mama kalau aku bahagia sama orang itu sih dia setuju aja. Ya udah aku ya happy lah, Mama support aku kan. Tapi abang sendiri Feral katanya ngedukung kalau kamu emang sama Fuji. Mungkin respon kamu sendiri gimana sih? Ya kalau buat respon itu kan ya semua orang kan bisa setuju atau enggak, tapi kan kembali ke orang itu masing-masing ya kayak gitu. Tapi kalau untuk sekarang sih kita Ya itu lagi kan dijodoh-jodohkan itu, aduh, ya biarin aja lah dijodoh-jodohkan, nggak apa-apa. Saya dulu di waktu sekolah juga dijodoh-jodohin. Dijodoh-jodohin. SD lagi dijodohin. Tidak ada masalah, biasa aja itu. Cuman kalian masalah dijodoh-jodohin itu tanya juga. Kan aman-aman aja mereka kan. Dan dia kata mereka umpamanya bersahabat kan nggak ada masalah kan. Biasa aja orang-orang bergaul. Mengenal, ya kenal lah saya dengan orang biasa aja sih. Tapi di mata pagi orangnya baik. Alamak, belum orang-orang saya berteman. Biar aja lah dulu, udah ada persoalan semua. Mbak Venanya mungkin lagi pertemuan. Astagfirullah, jangan jauh-jauh kita menanya terlalu jauh kalian itu. Kita kembalikan kepada anak aja ya, kalian kepada tahu semuanya. Atau keluarga kita itu kan semuanya open aja. Apapun keputusan anak kita ikutin, terus kita nasihatin apa yang akan terjadi yang sekarang, apa selanjutnya kita nasihatin aja. Dari heboh pengakuan Fuji yang mengklarifikasi kabar jika dirinya sudah berpacaran dengan Asnawi Mangku Alam. Di sisi lain, seperti apakah chemistry kedekatan Thorik Halilintar dengan Alia Mas Said yang kabarnya semakin sering melakukan aktivitas bersama seperti bermain badminton? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo semuanya, nama gue Teguh Rasya. Jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube sehari 3 kali. Pokoknya langsung aja like, subscribe, komen, semuanya deh pastinya. Selain hebohnya klarifikasi Fujianti Utami ketika menanggapi kabar dirinya yang sudah jadian dengan Asnawi Mangku Alam. Di sisi lain, Thorik Halilintar dan Alia Mas Said terlihat semakin sering merendah kebersamaan. Ya, baru-baru ini Thorik Halilintar dan Alia Mas Said terlihat menjadi pasangan dalam suatu pertandingan badminton. Tawa dan canda serta keceriaan tampak mewarnai kebersamaan mereka selama pertandingan. Entahlah, apakah hal ini menandakan bahwa keduanya memiliki kecocokan sehingga mereka pun ditakdirkan berjodoh. Baik dong. Iya, itu sahabatnya kakak. Teman. Udah lama kenal, udah lama banget. Semuanya baik. Baik dong. Sudah ya. Sudah ya. Sebelumnya, kebersamaan pun juga dirajut oleh keduanya. Seperti saat Alia Mas Said menemani Thorik Halilintar bermain futsal dan turut serta dalam kegiatan membersihkan sungai bersama dan dancing berdua.
Kebersamaan demi kebersamaan yang disertai keseruan dan juga kegembiraan tampaknya akan mengarah kepada perasaan saling mencintai dan menjadi sepasang kekasih. Naik mobil bak cantik-cantik banget. Ya ampun. Jangan di sini ngeri Udah deh. Lo juga jangan di situ. Kalau hujan. Enggak, gua kaget banget Mami teriaknya lagi banget. Salah. Nah, nanti sampah ini dikompos. Bisa bersih sih itu. Tapi kalau misalnya kita bersihin di sini tapi di atasnya masih buah. Ibu, ini Ibu udah berapa tahun sama anak-anak tahun? Dari 2007, sekarang 2023. 17 tahun. Semakin lampu hijau semakin ada nih, semakin lihat lampu hijaunya gimana nih Al? Kakak juga tadi bilang. Alia. Alia tadi. Coba ya bahasa lain. Yang penting kan doa terbaik. Itu adalah doa. Doain yang terbaik aja teman-teman. Itu urusan remaja. Ibunya kita mah tenang aja, kita berdoa saja. Dari kebersamaan yang terus dirajut oleh Thorik Halilintar dan Alia Mas Said yang membuat keduanya pun semakin lengket. Lantas, seperti apa sebenarnya hubungan Thorik dan Fujianti Utami pasca mereka putus? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, Assalamualaikum, aku Nyai Fitria. Jangan lupa saksikan Inten. Sehari 3 kali nih kayak minum obat, hari Senin sampai Sabtu. Terima kasih.
Di tengah kedekatan Thorik Halilintar dan Alia Mas Said yang semakin lengket hingga terlihat bermain badminton bersama. Namun, di sisi lain, meski Thorik Halilintar sudah resmi putus dengan Fujianti Utami, keduanya pun ternyata masih berhubungan baik dan tidak bermusuhan. Ya, hal itu pun terlihat ketika keduanya didaulat Ashanty untuk menjadi model dalam suatu video klip. Baik Thorik Halilintar maupun Fuji bersedia dan tidak keberatan. Bahkan kebersamaan mereka terlihat seru dengan adanya canda tawa yang mereka ciptakan di depan kamera. Mas Budat telepon aku bilang, bisa nggak tapi talent ceweknya Fuji? Coba Bunda tanya sendiri aja. Nggak mau ya? Mau. Kan nggak musuhan. Iya. Kalau dilepas gue nabrakin sih. Iya, nggak kita lepas. Gue udah mulai nyaman. Aku kayak gini ya? Iya, betul. Mau lagi dong? Aku pengen nyiram dia lagi. Netizen suka mancing-mancing, aku tuh nggak ada masalah sama siapapun, aku belum dekat sama siapapun, tapi netizen aja sih sebenarnya yang suka mancing-mancing. Aku nggak ada masalah, mau dari pihak Thorik, keluarga Thorik, ataupun kayak deket sama El, enggak, aku nggak ada masalah. Aku kayak gimana guys? Kalau masalah kerja, kalau masalah aja. Iya kan rezeki nggak kemana kok. Planning. Enggak kenapa-napa, nggak cemburu, nggak apa, kok biasa aja. Artinya sekarang teman baik apa gimana? Iya dong. Udah lama nggak cerita sih, jadi kangen. Dia tuh suka curcol gitu. Jadi apapun lika-liku perjalanan rasanya dia menceritakan ke Mami. Sampai nangis gak sih? Oh nangis. Kalau aku sih cuma cerita aja sih. Iya. Ya semuanya. Seneng banget. Karena itu rasanya tuh bahagia, dalam syukur, saling sayang. Pokoknya itu tidak terlukiskan. Nggak disayangkan gitu, kita serahin aja sama mereka. Dia kan udah pada dewasa ya, kita serahin aja. Tapi kayaknya dia biasa-biasa aja ya, namanya orang suami istri aja suka juga berantem kan, biarin aja lah dia diam-diaman dulu. Kita cuma ngasih nasihat, yang menjalankan kan dia. Kalau seandainya kita suruh bla bla begini begitu, yang jalankan dia. Jadi kita hanya ngasih nasihat dan gimana baiknya dia yang tahu. Dia udah dewasa. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.